grogi video pertama. Akhirnya setelah sekian lama aku memutuskan untuk upload video di YouTube juga. Karena jujur this is my very first time upload video di YouTube. Karena aku tuh sama sekali nggak mainin YouTube untuk buat video gitu loh. Karena sebelumnya aku tuh pure cuma buat nonton video doang di YouTube. Dan finally sekarang akhirnya aku upload juga. Dan video pertama aku adalah Q&A. Yeay! Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya video pertama aku bakal awkward atau kaku gitu. Karena jujur aku nggak tahu mesti ngapain dan ngomong apa. Karena bener-bener pertama kalinya aku buat video kayak gini. Jadi maafin ya kalau misalnya nggak seru atau terlalu krik-krik banget. Aku minta maaf. So, enjoy! Jadi kemarin aku ada upload video TikTok dan di sana kalian bisa komen mau nanya apapun dan akan aku jawab sekarang. Oh iya, berhubung karena aku open Q&A-nya di TikTok dan username TikTok kan banyak yang aneh-aneh ya. Jadi kemungkinan username-nya ada yang nggak aku bacain. Ini total pertanyaannya ada 784 dan nggak akan aku jawab semua, paling aku jawab beberapa karena nggak akan cukup waktunya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu anak keberapa, berapa bersaudara, tinggal di mana, dulu SMP SMA-nya di mana, dan sekarang umurnya berapa, sama kebiasaan buruknya apa. Oke, jadi aku itu anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi aku anak bungsu. Dan sekarang aku tinggalnya di Palangkaraya, cuma aku lagi kuliah di Malang. Jadi kadang aku balik gitu, pulang balik Palangkaraya Malang. Dan dulu SMP SMA-nya di mana? Nah, ini yang banyak diperdebatkan. Jadi untuk ngelurusin nih, karena kalian aku lihat suka debat gitu kan di komen. Jadi aku tuh SMP-nya di Bengkulu sampai kenaikan kelas 9. Terus waktu kelas 9 aku pindah ke Palangkaraya. Dan sampai lulus aku di Palangkaraya. Jadi aku SMP-nya sempat di Bengkulu, terus lanjut di Palangkaraya. Terus SMA-nya full di Palangkaraya dan sekarang aku kuliahnya di Malang gitu. Jadi aku tuh aslinya orang Bengkulu, bukan orang Palangkaraya atau orang Malang. Umurnya berapa? Oke, aku kelahiran 2001 dan sekarang umur aku 19, tapi tahun ini masuk 20. Terus kebiasaan buruknya apa ya? Aku tuh termasuk orang yang suka nunda sesuatu sih. Aku suka banget nunda, padahal aku ada waktu luang, cuma ya udah nunda tuh enak aja gitu. Jadi yang harusnya kerjaan atau aktivitas itu bisa diselesain dalam 1 hari, terus karena aku suka nunda, jadinya kelarnya 2-3 hari gitu. Next, campuran orang mana aja, dari Ahmad Dwi. Mama aku orang Bengkulu, terus mama Bengkulu kan? Full Bengkulu kan? Oke, itu ada mama aku by the way. Mama aku Bengkulu, terus papa aku orang Pangkal Pinang. Jadi papa aku, gimana ya ngomongnya ya? Jadi papa aku tuh aslinya Bangka, terus dia pindah tugas dan lama di Bengkulu, terus tinggal netapnya di Bengkulu sampai 20 tahunan ya mah. 20 tahunan gitu, terus baru deh kita pindah ke Palangkaraya. Jadi aku full darah Sumatera, nggak ada darah Sundanya sama sekali, nggak ada. Jadi walaupun kalian bilang muka aku Sunda, aku nggak ada darah Sundanya guys. Dadah. Dadah. What did you do in your whole day? Sebab saya rasa kamu seorang yang menjaga waktu kamu. So I want to know how you manage your time on weekend and weekdays. Oke, kayaknya si Amir dari Malaysia nih. Hai Amir. Jadi what did I do in my whole day? Aku biasanya kalau misalnya aku kuliah entah itu pagi atau siang. Terus sorenya biasanya aku review. Jadi kayak aku tuh reviewnya tuh habis kuliah pasti. Jadi kalau sebelum kuliah aku biasanya nugas atau ngapain gitu yang harus aku siapin sebelum kuliah. Terus kalau misalnya itu weekdays ya, terus malamnya ya biasalah kadang aku ngedit atau aku belajar kadang. Terus kalau misalnya weekend itu baru jadwal aku buat foto.
Jadi kayak basic sih sebenarnya. Aku di rumah aja. Jadi selama pandemi aku tuh jarang banget nongkrong. Aku anaknya anak rumahan banget, dan teman-teman aku juga nggak terlalu banyak di Palangkaraya gitu. Oh iya, by the way aku lagi di Malang. Cita-citanya apa sih? Ini dari Tris. Aku cita-citanya dulu apa mah? Jadi dokter. Jadi dokter deh kayaknya. Jadi kayaknya iya deh, aku dulu pengen banget jadi dokter. Terus waktu SMA aku menyadari kalau ya gitu, karena aku orangnya pemalas, jadi aku sadar diri lah, dokter tuh harusnya rajin gitu. Jadi ya udah, aku pindah haluan ke bisnis. Bisa naik motor nggak sih, Mel? Ngeraguin deh. Bisa tahu, aku tuh bisa naik motor, lancar malah. Aku pembalap. FYI, cara ngebangun kepercayaan ke orang setelah diselingkuhin beberapa kali. Kalau aku jawabannya ya ngapain dibangun kepercayaannya lagi gitu. Maksudnya kayak kunci dari hubungan itu percaya. Ketika kamu udah diselingkuhin, pasti ada rasa was-was. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu kamu tuh nggak percaya lagi sama orang itu, ngapain kamu masih lanjut pacaran sama dia? Ya kenapa gitu? Maksudnya dari pondasi dasarnya aja, kepercayaan itu udah nggak ada lagi. Jadi kayak kalau misalnya kamu putus, terus kamu balikan, jangan berharap sesuatu itu akan sama seperti awal kalian kenal atau awal kalian pacaran, karena situasinya tuh udah beda. Jadi jangan berekspektasi kalau kalian akan bener-bener sama kayak dulu. Kenapa percaya kan? How to be confident, especially in public speaking. Ini dari Lia. Sebenarnya aku tuh nggak sepede itu. Aku masih malu-malu banget nih. Kayak sekarang aku tuh malu tahu, walaupun ngomong sendiri depan kamera. Cuma mungkin karena aku ikut organisasi, itu rata-rata di bagian public relation-nya. Kayak aku di himpunan itu di PR, terus aku di MUN waktu itu jadi PR-nya tim aku. Jadi mungkin karena itu ya, jadi aku semenjak kuliah jadi kebiasa untuk berinteraksi sama lebih banyak orang. Jadi mau gak mau aku harus biasa dan bisa ngatur tata bahasa aku sebaik mungkin. Terus aku harus mulai biasa untuk percaya diri, karena dari rasa percaya diri kita itu bisa membangun koneksi dan bisa membangun trust dari orang. Jadi kalau misalnya kita pede nih, artinya kita percaya sama diri kita sendiri. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita? Ini dari Asikin Aja. Penghasilannya per bulan 100 juta lebih ya. Caranya gimana kuliah sambil kerja? Amin. Oke, ya deh, yang tadi diaminin aja ya gitu. Terus caranya gimana bisa kuliah sambil kerja? Ya time management, harus pinter-pinter ngatur waktu. Jadi kita bisa kuliah, terus bisa dapet penghasilan sendiri, bisa financial independent di usia yang sekarang. Itu emang harus ada yang dikorbankan. Waktu mainnya jadi lebih sedikit. Terus harus lebih banyak aktivitas yang dilakukan untuk, maksudnya lebih ekstra tenaga lah, lebih ekstra tenaga, dimana kita harus kuliah dan harus kerja. Emang harus ada yang dikorbanin sih. Oh iya, ini termasuk banyak ditanyain juga. Ini dari Aradea. Kak, cara biar bahasa Inggris bagus gimana? By the way, semoga dijawab ya Kak, lagi nyiapin buat kuliah juga nih. Aku tuh sempat dilesin bahasa Inggris dari SD sampai lanjut ke SMP juga. Tapi setelah itu udah, itu yang basic-basicnya doang. Setelah itu kayak aku nonton film kali ya, terus aku baca artikel. Cuma bukan artikel yang berat gitu, bukan. Terus kayak kalau misalnya ada tulisan-tulisan bahasa Inggris, aku suka bacanya gitu. Oh iya, ini nih yang lumayan berpengaruh itu selama aku kuliah. Jadi kan aku ikut MUN nih. Dan di lingkungan MUN itu anak-anak yang termasuk biasa penggunaan bahasa Inggris, kayak bahasa Inggris sehari-hari tuh termasuk biasa gitu. Jadi kayak aku tuh nemuin lingkungan yang
mau aku mix pakai bahasa Inggris pun kayak kalau orang-orang bilang anak jaksel ya, cuma kadang tuh di mixnya tuh lebih parah lagi dan mereka tuh nggak ada yang judge. Jadi aku ngerasa aku ada di tempat yang aku banget, aku bisa bebas ngomong tanpa dijudge. Jadi mau aku mix pakai bahasa Inggris kayak gimana pun, selagi mereka ngerti itu fine fine aja, nggak ada yang kayak ih so Inggris banget sih, itu nggak ada. Jadi aku nyaman sih. Intinya cari lingkungan yang mensupport kamu untuk belajar. Ini ada di pertanyaan nih, kapan mulai join TikTok dan alasannya? Aku tuh sama temen-temen departemen aku di himpunan itu lumayan sering main TikTok. Cuma aku nggak download aplikasinya sama sekali, nggak punya. Jadi kalau misalnya mau main TikTok itu pinjem handphone orang. Ini kalau misalnya TikTok paling buat yang joget-joget gitu. Dan aku pun nggak bisa. Jujur aku nggak bisa joget. Terus tiba-tiba aku pulang nih, corona. Aku pulang, terus aku iseng. Sebelum corona aku tuh udah banyak lihat orang luar negeri buat tren yang nerd check gitu, terus liatin nilai-nilai mereka, medali gitu kan. Cuma itu aku liatnya di Instagram, aku liatnya itu di explore Instagram, di repost, tapi dari TikTok orang. Dan waktu aku download TikTok aku bingung aku mau ngapain ya di aplikasi ini gitu. Akhirnya ya udah aku coba buat nerd check tapi versi aku kan. Terus pas aku upload, itu first video aku banget, bener-bener video pertama aku banget. Itu pun karena kayak, mumpung aku lagi pulang nih, aku bisa lihat rapor aku, nilai-nilai aku yang lama gitu kan. Jadi ya udah aku buat ngecek. Dan tiba-tiba viral, aku nggak tahu tiba-tiba viral, kayak unexpected sih. Ini ada pertanyaan, mulai berhijab dari kapan, Mel? Oke, jadi aku mulai berhijab itu dari TK. Nih, kalian banyak banget juga yang nanyain. Terus di TikTok ini cukup banyak nih likes-nya kemarin. Tips supaya IP 4. Tipsnya tuh rajin kelas aja. Jadi aku nggak pernah skip kelas. Aku tuh jarang banget skip kelas, mau online ataupun offline. Kalau misalnya skip kelas, aku tuh kalau misalnya aku lagi sakit banget, lagi sakit pun aku masuk. Jadi kayak sebisa mungkin aku nggak skip kelas mau kayak gimana pun. Aku usahain bakalan masuk. Apalagi online kan lebih enak lagi. Terus kayak, aku selalu ngerjain tugas on time. Walaupun aku nggak ngumpulin lebih dulu, at least aku nggak melewati dari deadline. Aku tetap selalu ngerjain tugas. Sama aku kalau misalnya ini ya poin plus dari dosen tuh biasanya banyak nanya. Makanya jangan banyakin nanya tapi pertanyaan yang gak berbobot gitu. Kalian emang nanya, cuma kalian pentingin juga isi dari pertanyaannya tuh gimana gitu. Jangan sampai yang cuma yaudah nanya aja gitu. Karena dari dosen pun tahu kalau misalnya kalian tuh sekedar nanya doang, yang kalian tuh udah pasti tahu jawabannya gitu. Jadi dari segi pertanyaan itu juga harus diperhatikan isinya tuh kayak gimana, berbobot nggak pertanyaannya. Terus aku belajar sih. Jadi kayak pasti semuanya tuh ada hari-hari beratnya ya. Jadi kayak waktu itu di semester lalu aku cukup mengalami beberapa hal berat. Biasalah problematika hidup. Terus kayak itu aku tuh tetap belajar. Jadi kayak aku tuh lagi ngerasa aku butuh belajar, tapi aku juga lagi sedih, lagi bad day banget waktu itu. Dan alhasil tuh jam 11 malam aku belajar sambil nangis. Jadi kayak aku tuh belajarnya sistemnya nyatet ya. Terus ngafal. Jadi aku sambil nyatet sambil nangis, sambil belajar sambil sedih. Dan itu tuh terjadi beberapa kali. Aku lagi sedih di hari itu, tapi aku tetap sempetin belajar karena aku menganggap belajar tuh sebagai kebutuhan. Tipe cowok Kamel gimana? Tipe cowok aku. Oke. Ngomong-ngomong soal tipe, aku tuh ngelihat cowok atraktif atau enggak itu dari cara dia berpikir. Terus aku suka cowok yang deket sama mamahnya. Jadi kayak aku tuh ngerasa kalau misalnya cowok yang deket sama mamanya, aku tuh ngerasa dia aja sayang sama ibunya. Berarti dia bisa menyayangi perempuan lain. Kecuali kalau misalnya dia nggak sayang sama ibunya, gimana dia mau sayang sama perempuan lain? Kalau dari fisik
Gak ada kriteria khusus sih kalau fisik, yang penting dia enak dipandang dan aku suka cowok rapi. Terus aku nggak suka cowok posesif. Kayak kalau misalnya kita lagi deket nih, terus dia udah menunjukkan tanda-tanda posesif padahal masih PDKT, itu langsung aku bye. Karena aku tuh menganut kepercayaan. Maksudnya menganut kalau fondasi hubungannya itu adalah kepercayaan. Jadi kalau misalnya kamu udah nggak percaya, ya buat apa? Kak Amel pernah dibully nggak? Wah, pernah. Jadi waktu pindah ke Palangkaraya itu kelas 3 SMP, aku dibully. Jadi kayak aku tuh kayak pas pindah terus jadi kayak dideketin sama cowok-cowok di sekolah aku gitu. Terus sampai akhirnya kelas 3 SMP nih anak gak tahu apa-apa tuh pacaran. Jadi kelas 3 SMP aku kayak pacaran gitu-gitu, cinta monyet. Itu pun bentar karena si cowoknya aku putusin. Jadi waktu itu aku pacaran kayak gitu-gitu doang, pacaran anak SMP, chatting gitu-gitu, tau gak sih? Ya tau lah ya gimana anak SMP pacaran. Nah terus aku putusin si dia karena udah mulai ada yang aneh nih, mulai marah-marah. Terus kayak marahnya tuh udah mulai menunjukkan ke fisik gitu loh. Dan aku saat itu aku ketakutan. Anak kelas 3 SMP ditunjukin sama orang yang mulai marah, ngelukain fisik tuh ketakutan. Terus aku putusin. Sampai akhirnya kita putus. Dan setelah itu aku dibully gitu sih jatuhnya. Contoh dibulinya tuh kayak misalnya nih aku lagi duduk di bangku paling depan. Jadi aku biasanya dulu waktu SMP duduk di depan papan tulis gitu. Terus dia di depan pintu nih, lewat aja awalnya. Terus pas ngeliat ada aku berhenti. Terus pas depan pintu dia bilang, sambil nunjuk aku. Ini salah satu contohnya ya. Itu bukan si anak. Terus dia nunjuk kayak gitu sambil aku dikata-katain anak gitu. Terus teman-teman tuh pada ngeliatin aku kayak aku tuh dihina, dibully depan orang-orang rame gitu. Dia depan pintu kelas, gimana orang-orang gak noleh gitu. Terus aku diam aja kan. Terus dia pergi kayak gitu. Terus ada lagi cerita. Nah jadi cerita yang kedua itu aku lagi belajar agama di masjid. Dan dia lewat, dia lagi main futsal, dia lewat. Itu ada guru aku, di dalam tuh ada guru aku sambil ngajar. Terus pas dia tahu itu kelas aku yang lagi belajar agama, dia lewat sambil teriak, dasar tapi kenceng banget, dasar gitu. Terus orang-orang tuh pada notice itu tuh si mantan aku itu. Dan orang-orang tuh jadi kayak noleh gitu ke aku loh, karena orang-orang tuh tahu si cowok ini tuh nge-attack aku mulu gitu sejak kita putus. Terus ada nih yang aku paling inget. Jadi ini pulang sekolah. Jadi kayak di sekolah aku tuh ada kayak lapangan, terus ada mimbar tempat petugas upacara gitu. Dan itu ditaruh di tengah lapangan. Terus aku pulang nih, mau ke gerbang. Terus lewat depan mimbar. Terus di sana tuh ada gerombolan geng mereka cowok cewek. Terus kayak aku lewat, dia nunjuk aku. Dia di tengah lapangan gitu nunjuk aku. Kayak, oh ini ya yang cewek si gitu. Terus aku dikata-katain mulu, si cewek ANJNG, si cewek BANG SAT, dikata-katain sejenis kata-kata gak pantas gitu. Padahal itu aku kelas 3 SMP. Dia marahnya segitunya gitu loh karena aku putusin. Padahal aku mutusin juga karena ada gelagat yang kurang baik dari dia gitu kan. Terus juga aku masih kecil waktu itu. Motivasi hidup yang dipegang sampai sekarang dong kak. Motivasi hidup aku harus bisa jadi perempuan mandiri. Mau gimana pun caranya, aku harus bisa jadi perempuan yang gak bergantung sama orang lain. Kemarin waktu aku lagi nge-record, kameranya sempet mati, jadi aku belum sempat closing. Dan aku mau ngucapin makasih buat semua yang udah nonton. Doain semoga aku bisa lebih aktif lagi di YouTube. Dan sampai jumpa.